Masa Allah yang Maha Kuasa itu mendoakan keselamatan untuk Nabi Gombal Gambul? Kurang ajar. Masa Allah yang Maha Kuasa itu mendoakan keselamatan untuk Nabi Gombal Gambul? Kurang ajar. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salatan wa salaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ila al-islamiyah. Baik sahabat, jumpa lagi di channel Hijrah Total sahabat. Alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali sahabat. Baik sahabat, sebelum saya lupa, saya berharap sahabat untuk menonton video ini sampai dengan tuntas sahabat, karena saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat, karena yang kita bicarakan ini adalah menyangkut dengan keyakinan sahabat. Jadi amat berbahaya ketika sahabat salah memaknai dan salah paham. Baik sahabat, terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen sahabat. Karena dengan sahabat mensubscribe, sahabat sudah ambil bagian dalam menyiarkan dakwah ini dan membentengi umat dari kemurtadan. Baik sahabat, konten kita kali ini kita akan membedah sebuah video di mana ketika Bapak Saifuddin Ibrahim, yaitu Murtaddin, menghina Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu nabi yang kurang ajar. Na'udzubillah summa na'udzubillah, subhanallah. Ini adalah penghinaan sahabat yang memang kita semestinya harus marah kepada mereka-mereka orang kafir yang menghina kepada Nabi Muhammad SAW. Baik sahabat, langsung saja kita lihat videonya, kemudian kita bedah video. Ini dia sahabat. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu tasliman. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya, baca artinya? Artinya sayang. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman. Itu kata salawat itu nggak diterjemahin supaya tersembunyi. Berselawat itu mendoakan keselamatan untuk Nabi. Sesungguhnya Allah berselawat, memang karena sudah biasa kata berselawat, artinya berselawat. Tetapi pengertian selawat itu apa? Mendoakan keselamatan untuk yang didoakan itu. Nah ini, sesungguhnya Allah mendoakan keselamatan untuk Muhammad. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya mendoakan keselamatan untuk Nabi. Lucu. Masa Allah yang Maha Kuasa itu mendoakan keselamatan untuk Nabi Gombal Gambul? Kurang ajar. Masa Allah yang Maha Kuasa itu mendoakan keselamatan untuk Nabi Gombal Gambul? Kurang ajar. Masa Allah yang Maha Kuasa itu mendoakan keselamatan untuk Nabi Gombal Gambul? Kurang ajar. Itu. Baik sahabat, kita sudah dengarkan, ini sangat sampah ini mulut Saifuddin Ibrahim sahabat. Dia mengatakan bahwasanya Allah mendoakan kepada Nabi Gombal Gambul yang kurang ajar, itu terskip sahabat ya. Na'udzubillah sahabat, summa na'udzubillah, ini mulut pendeta sampah nih sahabat. Baik sahabat, jadi kita akan klarifikasi sahabat. Dari segi ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dari kata solawat atau sila sahabat. Jadi si Saifuddin Ibrahim ini sahabat, dia buta Al-Qur'an sahabat. Solawat di situ artinya bukan mendoakan sahabat. Karena kita letakkan kosakata bahasa Arab itu menurut konteksnya. Di situ bisa diartikan memberi rahmat atau mengampuni sahabat. Jadi bisa juga diartikan mengagumi, dan sholawat itu akar katanya sila, bisa juga diartikan menjalin hubungan.
Makanya ada silaturahmi sahabat, karena berasal dari sila, itu salawat juga sahabat, dari akar kata yang sama sahabat. Mana ayat lain yang memang membuktikan bahwasanya salawat itu adalah memberi ampun? Itu pada surah Al-Baqarah ayat 157 sahabat, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ulaika alaihim salawatun min rabbihim warahmah. Mereka itulah alaihim yang memperoleh salawatun, ampunan, min rabbihim, dari Tuhannya, warahmah, dan rahmat. Jadi kita artikan Al-Quran itu, kita harus paham asbabun nuzul, harus paham ilmu balaghah, harus paham ilmu nahu, sorof, dan tafsirnya sahabat. Kalau nggak, mustahil kita bisa mengartikan Al-Quran. Jadi pada kata innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu artinya Allah mengagumi atau Allah memberi ampunan kepada Nabi. Apakah boleh Allah atau Tuhan itu mengagumi ciptaannya? Ya tentu boleh dong sahabat. Jadi ketika ada orang, misalkan orang menciptakan mobil sport yang sangat mewah, dia kagum terhadap ciptaannya, itu nggak ada masalah sahabat. Dan itu sah, apalagi Allah sahabat yang maha berkuasa dan maha bijaksana, dia tentu boleh dong, sangat boleh mengagumi makhluk ciptaannya sahabat, dan memberi ampunan dan rahmat kepada makhluk ciptaannya. Jadi Saifuddin Ibrahim ini salah paham. Kemudian sahabat yang paling sakit hati sahabat, ketika dia mengatakan kepada Nabi Muhammad, Nabi Gombal Gambul, kurang ajar, itu terskip tadi sahabat. Itu sangat menyayat hati saya sahabat. Ketika ada orang yang berani menghina Nabi SAW, mungkin itu memang sudah diizinkan atau diperbolehkan dalam agama Kristen sahabat. Tapi intinya Nabi Muhammad SAW tidak pernah sekalipun mencela agama lain sahabat. Itu tidak pernah. Boleh Anda lihat dari sejarahnya, dari kitab suci, dari manapun, dari hadis, tidak pernah Nabi Muhammad SAW mencela orang manapun, bahkan agama manapun, tidak pernah sahabat. Kita tidak tahu ya, isi kitab orang kan berbeda-beda pemahaman sahabat. Baik sahabat, kita lanjutkan video. Ini dia. Allah maha hebat nggak? Allah maha perkasa nggak? Apakah Allah tidak kuasa ngambil Muhammad lempar ke surga? Kok harus didoain? Selamatkan dulu ya Allah. Kalau saya Allah mendoakan kamu, padahal saya Pak, kok doain Muhammad? Ya Allah, tiba-tiba Muhammad didoain. Ya Allah, selamatkan Muhammad dan pengikutnya. Ya ampun. Jadi tidak ada Nabi di dalam Alkitab didoakan oleh Allah dan malaikat. Orang beriman Muslim semua harus doain Muhammad. Baik sahabat, kita sudah dengarkan ketika Saifuddin Ibrahim mengatakan sahabat, Allah itu maha kuasa nggak? Allah itu maha agung nggak? Allah itu maha bijaksana nggak? Jadi untuk apa Allah mendoakan Nabi? Seharusnya Allah mengambil Muhammad langsung dilempar ke dalam surga. Itu pemahaman Saifuddin Ibrahim sahabat. Jadi sahabat, ini kita balik terhadap keyakinan dan agama yang dianut oleh Saifuddin Ibrahim. Ketika Tuhan mereka itu perkasa nggak? Tuhan mereka itu maha kuasa nggak? Jadi kalau misalkan Tuhan mereka bijaksana, maha kuasa, buat apa ada pengorbanan sampai digantung di kayu salib, menembus umat-umat Kristen dengan darah? Itu lebih sadis. Buat apa demikian? Dilahirkan ke bumi dari masa bayi, masa remaja, masa dewasa, kemudian meninggal, diteror, digantung di salib untuk menembus dosa umat Kristiani. Jadi buat apa demikian kalau misalkan Tuhan mereka itu maha kuasa? Na'udzubillah sahabat, summa na'udzubillah. Itu kalau kita balik logikanya sahabat. Baik sahabat, kemudian Saifuddin Ibrahim ini juga mengatakan di dalam Alkitab sahabat tidak ada nabi yang didoakan sahabat. Ini buta Alkitab Saifuddin Ibrahim sahabat. Sahabat boleh lihat dalam Injil Markus sahabat, pasal 11 ayat 8. Oke, ayat 9 sahabat. Jadi ini Alkitab sahabat, ini asli Alkitab. Ini terdiri dari dua Injil, dua perjanjian, maksud saya perjanjian lama dan perjanjian baru sahabat. Jadi sahabat, kalau misalkan yang memiliki Alkitab boleh buka di perjanjian baru
Injil Markus pasal 11 ayat 9 sahabat. Di sini dikatakan sahabat, orang-orang yang berjalan di depan dan mereka mengikuti dari belakang berseru. Ini Yesus sahabat. Si Yesus berjalan dengan keledai sahabat. Jadi saya nggak baca lagi konteks ke belakang karena Yesus nih berjalan di atas keledai sahabat ya. Jadi ada orang-orang yang mengikuti di belakangnya. Mereka berseru, Hosana, berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana itu bahasa Arabnya salawat. Jadi Saiful Ibrahim ini dia tidak paham terhadap Alkitab dan dia tidak membaca seutuhnya sahabat. Hosana ini adalah selawat artinya sahabat. Berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi kalau misalkan orang tidak buta terhadap Alkitab, tidak buta terhadap Al-Quran, mustahil dia murtad sahabat. Jadi semoga kita Allah jaga dan lindungi dari hal-hal yang demikian sahabat. Semoga kita diwafatkan dalam keadaan beriman sahabat dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang jelek itu murni dari saya pribadi sahabat. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen sahabat. Dengan cara mensubscribe sahabat sudah ambil bagian untuk membentengi umat dari pemurtadan. Baik sahabat, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة